meskipun ada beberapa teman kita yang tadi terkendala jaringan, ya, ada yang tidak bisa gabung, ya, mudah-mudahan nanti bisa segera gabung, ya. Terus ada juga teman kita yang ada keperluan untuk mengantar orang tua yang baru sakit, gitu ya. Mudah-mudahan yang sakit juga diberi kesembuhan, ya, kesehatan, dan diberi kelancaran. Untuk yang sedang mengantar teman Anda tadi, ya silakan, memang darurat ya untuk mengantar orang tua, hal yang memang suatu kewajiban, jadi dan bisa sambil menyemak, mudah-mudahan walaupun tidak penuh, ya, nggak apa-apa. Jadi semoga semuanya sehat-sehat semua, ya. Baik, yang sedang sakit juga mudah-mudahan cepat sembuh, yang sedang berpuasa mudah-mudahan diberi keberkahan buat kita semua, ya. Walaupun masih lama bukanya, tapi tetap kita semangat, ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita masih sekitar banding, gugatan, dan APK. Kemarin kita sudah bicara mengenai banding, gugatan. Nanti kita sedikit terlihat PK, ya, kita mengulang. Karena ini materi juga sudah pernah kita temukan, jadi kita ulang. Dan nanti lebih banyak kita fokus di latihan analisis terkait dengan putusan banding maupun gugatan. Jadi di LMS juga sudah saya masukkan contoh beberapa putusan terkait dengan banding maupun gugatan. Jadi nanti hari ini kita lebih fokus ke sana, ya. Nanti Anda bisa milih yang ada di LMS, ya, atau nanti Anda juga bisa mencari sendiri bentuk putusan yang Anda bisa dilakukan analisis. Intinya adalah melihat kembali sengketa yang terjadi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Nah, di situ kita ingin melihat kembali sebenarnya sengketa itu seperti apa, gitu kan. Terus apa yang menjadi dasar sengketa itu, apa yang terus menjadi kira-kira kita itu kalau sebagai analisis gitu, kita analisis gitu, itu apakah memang sudah tepat, gitu ya, baik putusan yang keluar dari putusan pengadilan itu sudah inkrah, ya, gitu. Kan kita juga punya pemahaman terkait dengan hal yang kita ketahui, gitu. Nah, kita boleh kita berpendapat berbeda, gitu. Kita boleh berbeda atau kita menyetujui hasil itu, gitu. Jadi nggak ada masalah, gitu, karena ini dalam rangka akademik kan kita bisa untuk saling saling melihat mana hal-hal yang barangkali dari sisi pemahaman kita mungkin anggap itu kurang tepat, misalkan ada seperti itu, atau memang sudah tepat, gitu ya, silakan saja, gitu ya. Nanti kita bicara ke sana. Ya, tapi untuk mengawal itu saya akan menyampaikan materi PK dulu, ya, PK dulu, karena kita harus selesai materi kita, dan nanti kita discuss mengenai putusan tadi, gitu ya. Sebelumnya ada yang perlu disampaikan dulu? Karena ada yang ingin disampaikan atau pendapat dulu, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Sudah kelihatan, ya? Sudah, Pak. Oke. Saya akan ke PK dulu, dan kembali dulu. Nanti kita juga akan lihat video dulu, gitu. Jadi sebelum kita melakukan analisis. Nah, peninjauan kembali, kita tahu bahwa ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak atau para pihak. Jadi pihak-pihak yang bersengketa ini sering disebut pihak-pihak atau para pihak. Jadi wajib pajak atau petugas pajak ini sering disebut sebagai pihak yang bersengketa atau para pihak. Para pihak ini punya kesempatan dengan adanya upaya hukum luar biasa yang bernama peninjauan kembali. Ya. Dan itu hanya bisa
dilakukan ditangani, kewenangannya ada di Mahkamah Agung. Ketahui bahwa itu hanya bisa dilakukan sekali. Gitu ya. Oke ya, gitu ya. Tadi yang terjadi dengan kasusnya Pak Antasari kan waktu kan kasus pidana. Gitu ya. Jadi yang saya tangkap waktu itu jangan sampai prinsipnya adalah jangan sampai hukum itu sistem hukum itu membuat pencarian keadilan itu menjadi terhenti, kira-kira gitulah. Ya, jadi keadilan dalam ini adalah karena jangan sampai kasus pidana itu orang yang dipidana itu salah, kira-kira gitu. Jadi daripada salah, mendingan dicari keadilan sesungguhnya tadi. Diharapkan ada novum data baru yang bisa menggugurkan pidana sebelumnya, kira-kira gitulah. Ya, ini sebagai awalan aja. Jadi kalau kita ingat bicara peninjauan kembali, maka terjadi peninjauan kembali untuk kasus pidananya Pak Antasari itu ya bisa diajukan berkali-kali. Nah, ini beberapa persyaratan yang diajukan terkait dengan peninjauan kembali. Yang pertama adalah putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan bukti yang dinyatakan palsu. Ya, kita sudah pernah melihat ini ya, beberapa hal ini, poin-poin ini. Jadi putusan pengadilan didasarkan atas putusan suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Jadi setelah selesai sidang, sudah putus, ada putusan, ternyata ada bukti yang menyatakan bahwa itu palsu. Ya, ada kebohongan, kira-kira itu. Ya, jadi ya ada data baru, gitu, novum, kira-kira saya bilang, gitu. Ada sesuatu yang bukti baru, kira-kira gitu ya. Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan akan menghasilkan putusan yang berbeda. Ya, menghasilkan putusan yang berbeda maksudnya adalah ya kalau ada bukti ini, kalau sebenarnya kalau dia masuk pada saat putusan sebelum putusan dibacakan itu dia ada bukti tertulis ini, maka mungkin putusannya akan berbeda. Nah, gitu. Jadi ini ya dianggap bisa menyebabkan alasan untuk diajukan peninjauan kembali. Yang ketiga adalah bila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B. Intinya tidak dituntut tapi ada putusannya gitu. Ya, ada putusannya itu tidak dituntut, dan dituntut malah itu mungkin tidak dibacakan itu. Ya, tidak dibahas itu. Ada sisi yang tidak sesuatu yang tidak dituntut masuk ada. Atau yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus, ya justru yang dituntut ini belum dilakukan, mungkin belum diperiksa segala macam ya.
justru hasilnya di putusannya belum memuat hal-hal yang dituntut. Kalau yang ketiga tadi itu kebanyakan kira-kira gitu, kalau yang keempat itu kekurangan kira-kira gitu. Lalu bila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, lima hal inilah yang menyebabkan dakwanya peninjauan kembali. Ya, ada lima. Jadi makanya untuk masuk peninjauan kembali juga harus ada sesuatu yang bisa melatar belakangi. Ya, ini alasan yang ada yang bisa dilakukan untuk melakukan peninjauan kembali. Ya, prosesnya nanti sama dengan hukum acara di pengadilan pajak. Maksudnya kalau ada hukum acara di pengadilan pajak, maka pakai undang-undang 14/2002 undang-undang pengadilan pajak, maka nanti hukum peracara yang di MA maka juga mengacu pada peraturan MA nomor 3/2002. Jadi tetap mengikut hukum peracaranya juga harus mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada di MA gitu ya. Kalau seperti itu ya kita harus belajar, undang-undang pengadilan pajaknya harus tahu, undang-undang atau peraturan MA-nya juga harus tahu. Nah, ini skema bagaimana proses peninjauan kembali itu dilakukan. Di sini ada permohonan PK dilakukan oleh para pihak tadi, bisa wajib pajak, bisa tugas pajak sendiri, Fiskos, yang ini juga bisa mengajukan. Ya, di sini disebutkan ini pertama 3 bulan ya, jangka waktunya. Lalu dari pengadilan pajak tetap lewat pengadilan pajak lalu akan menyampaikan salinannya pada pihak yang bersengketa, dari lawan pihak yang bersengketa, atau kalau sini yang semula dia ini terbanding misalkan, atau pemohon banding, jadi sini nanti terbanding. Kalau sini pemohon banding yang sebelumnya itu adalah terbanding, maka di sini pemohon banding kan, gitu. Di proses sebelumnya. Kalau di sini pemohon peninjauan kembali, maka ini termohon kan, gitu ya. Oke, salinannya sampai di sini. Setelah itu memberikan jawaban kontra memori peninjauan kembali namanya. Ya, jangka waktunya juga diatur Februari. Nanti dari pengadilan pajak setelah terima kontra memorinya dikirim ke lawan, ya kira. Jadi pemohon peninjauan kembali. Ya, salinan jawabannya atau kontra memori dikirim ke sini. Jadi sebelum sidang itu masing-masing sudah tahu kan dari permohonan, dari permohonan, jadi juga tahu akhirnya dari kontra memorinya gitu kan, bagaimana tanggapan dari termohon. Nah, setelah sampai di sini baru nanti pengadilan pajak akan melanjutkan proses itu ke MA. Ya, dari sini. Jadi ada bundel A, bundel B gitu kan, dikirim ke sini. Kalau bundel A itu maksudnya bisa ada gugatan, bisa kalau bundel B bisa terkait dengan berkas peninjauan kembalinya. Ya. Lalu dikirim ke MA. Nanti MA akan melakukan sidang, ya, pemeriksaan sampai menghasilkan putusan. Nah, putusan nanti baru nanti dia dikirim kembali ke pengadilan pajak. Ya, di pengadilan pajak nanti akan dikirim lagi ke masing-masing yang bersengketa tadi, baik pemohon peninjauan kembali maupun termohon, karena kedua belah ini akan terkait dengan putusan MA ini. Ini alur bagaimana proses peninjauan kembali dilakukan. Nah, besar seperti itu. Jadi nanti kita akan detail kalau sudah setelah UAS ya, setelah UTS ya, kita akan belajar di sana. Baik, ini mungkin sekilas tentang peninjauan kembali ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan peninjauan kembali cuma 2 slide gitu ya. 1 slide dengan judul, jadi cukup pendek. Ya, karena ini hanya mengingat kembali kan, Anda juga sudah dapat, jadi tidak banyak di sana. Termasuk prosedurnya nanti ikuti ya. Yang saya tahu di sini ada proses biaya administrasi juga, biaya yang harus dibayar untuk melakukan proses ini gitu ya. Kalau nggak salah nilainya 2,5 juta ya. Seingat saya 2,5 juta. Tinggal nanti baca lagi peraturannya lah, ya, nanti baca lagi. Oke, saya akan kembali memutar video terkait dengan analis putusan. Ini ada video dari Pak Rifki, teman saya juga ini. Beliau ada Widya Iswara. Beliau ada Widya Iswara di Medan, BDK Medan. Dia menganalisis putusan terkait dengan putusan pengadilan pajak.
Ya, nanti kita kira-kira beginilah nanti kita cara kita menganalisis ya. Cara kita analisis. Kita lihat dulu ya. Coba saya akan teman ada yang ke toilet tidak? Oke, silakan yang ke toilet silakan. Sorry. Saya akan share. Atau nanti Anda perlu linknya untuk nonton sendiri. Perlu nggak untuk nonton sendiri? Boleh, Pak. Oke ya, coba ya saya cek ya. Saya kirim PWA dulu. Bentar, linknya saya lihat dulu. Sorry, itu tentunya nggak perlu untuk teks ya. Sebentar. Harus sabar nih. Oke, sudah saya share ke Anda. Oke, sudah ada di WA Group ya. Ada di WA Group. Silakan Pak yang melihat sendiri. Saya coba share juga yang di sini. Mudah-mudahan bisa. Bisa kedengar suaranya enggak? Yang dari tempat saya bisa kedengaran suaranya enggak? Belum, Pak. Tapi videonya kelihatan. Putus-putus sih, Pak. Putus ya. Tampilan videonya. Oke. Saya persilakan Anda nonton sendiri saja ya. Saya Muhammad Rifki Santoso dari Balai Diklat Keuangan Medan. Saya bidas suara di BDK ya. Nah, kita kembali ke materi ya. Saya sudah pernah membahas sebelumnya macam-macam materi. Nah, sekarang saya mencoba membahas tentang kasus pengadilan pajak yang berhubungan dengan hubungan istimewa. Ya. Kadang-kadang transaksi antar wajib pajak itu ada yang berhubungan dengan yang mempunyai hubungan istimewa. Ya, jadi misalnya ayah sama anak, gitu ya. Nah, atau perusahaan anak sama perusahaan induk, gitu ya. Nah, kalau ada hubungan istimewa itu kan pasti harganya bisa nego lah ya. Nah, cincai lah kata orang Medan tuh ya, nego. Nah, jadi itu kadang-kadang bisa dipakai untuk mengurangin pajak, kan? Nah, dalam hal ini peraturan pajak mengatakan, oke, silahkanlah kamu pakai transaksi dengan hubungan istimewa, tapi harganya yang wajar dong. Kalau bagaimana kalau transaksi dengan pihak lain gitu. Nah, ini yang jadi sengketa sering ya. Jadi bahwa kadang-kadang wajib pajak mengatakan kami nggak ada transaksi dengan yang ada hubungan istimewa, kami independen. Nah, kalau JP bilang harus dihitung ulang karena ini ada transaksi dengan pihak hubungan istimewa, ya kan? Nah, ini untuk menentukan ada hubungan istimewa atau tidak sering dispute. Nah, di sini saya coba membahas bagaimana kasus yang ada dispute antara wajib pajak sama DJP karena ada hubungan istimewa. Oke. Nah, berikut ini kita akan bahas nanti ya di kasus pengadilan pajak bagaimana sengketa tentang adanya hubungan istimewa atau tidak dan bagaimana pemecahannya.
Ya, kita kembali ke kasus ya. Nah, di sini saya akan mencoba membahas kasus pengadilan pajak. Nomornya adalah PUT ya, putusan 61735 garis miring PP garis miring M.3A garis miring 15 garis miring 2015. Nah, ini yang dibahas adalah ya, sengketanya adalah tentang PPh Badan di tahun 2011. Nah, ini ada kasus ya bahwa terjadi penjualan ekspor ke related party di luar negeri. Ekspor waktu ke luar negeri ya, nggak mungkin dalam negeri gitu ya. Nah, ini kita ilustrasi faktanya. Jadi gini, ini PT X ya, dia melakukan ekspor ke SBTC ya. Ini adalah Said Bawazir Trading Company. Ini ada di Saudi Arabia gitu ya. Nah, ekspor. Nah, kemudian menurut DJP ya, PT X ini punya marketing representatif for Middle East, ada kantornya dan alamatnya di sini di Bawazir Building 5 lantai 5 ya, Hamzah Syatah Street Bugdadayeh ya, PO Box 11625 Jeddah. Ini alamat wajib pajak SBTC ini sama dengan marketing representatif dari PT X. Nah, dia punya tempat yang sama nih. Jadi udah jadi bilang, kamu kan kantornya sama, representatif office kamu sama pembeli kamu sama, berarti ini ada hubungan istimewa, perusahaan yang sama. Itu menurut DJP ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada pemegang saham di PT X yang namanya Faisal. Faisal Abud Bawazir. Dia juga merupakan direktur pelaksana di SBTC. Jadi orangnya sama, mempunyai kedudukan yang berbeda. Satu di komisaris, satu lagi direktur pelaksana. Atau juga disebut karena di data yang lain disebut komisaris. Jadi dia ini adalah orang yang sama, dia punya jabatan di dua perusahaan. Nah, menurut DJP ini harus ada hubungan istimewa karena ada penguasaan. Kemudian yang ketiga alasannya adalah ini PT meminjam mendapat uang dari SBTC ini sebesar 6 juta US dollar. Nah, ada peminjaman uang ini kan. Sementara ini kan perusahaannya distributor. Kenapa dia ngasih pinjaman? Dia bukan perbankan. Ya, berarti ini ada sesuatu ya yang mungkin bisa jadi alasan kenapa dia memberi pinjaman. Nah, ini alasan menurut JP yang bisa menetapkan bahwa antara PT X sama SBTC ada hubungan istimewa. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana argumen wajib pajak. Ya. Ada lagi satu lagi yang belum ya. Satu lagi nih sebelum ke wajib pajak ya. Jadi PT X ini ya menurut DJP itu ada namanya Khalid. Khalid ini komisaris di PT X maksud utama. Kemudian Faisal Abud ini komisaris di PT X. Tapi punya alamat email, alamat emailnya alamat email grup pembelinya SBTC ini. Ya kan kalau DJP bilang kalau dia punya alamat email khusus, otomatis itu orang tertentu di situ. Orang sembarangan, nggak mungkin perusahaan tuh memberikan alamat email ke orang luar gitu kan. Nah, berarti dianggap ini orang yang sama dapat jabatan di dua perusahaan. Nah, itulah alasan menurut DJP. Kemudian wajib pajak memberi bantahan. Menurut wajib pajak SBTC alamatnya bukan di tadi yang Bododayah tadi kan, di Syatatah tadi kan, tapi di sini Hall Street. Nah, Jeddah, sama-sama Jeddah tapi beda. Kemudian menurut akta notaris kata wajib pajak ya, yang si Faisal tadi itu bukan direktur pelaksana tapi dia komisaris. Itu ya. Nah, jadi disebutkanlah ini alasannya. Nah, kemudian hakim mengambil keputusan tidak ada hubungan istimewa. Ya, jadi hakim di sini memihak wajib pajak. Oke, coba kita bahas. Ya. Kita lihat hubungan istimewa menurut Undang-Undang PPh pasal 14 ayat 4. Jadi hubungan istimewa itu ada 3, ya. Pertama karena kepenyertaan modal. Ya, di sini fakta tidak ada. Kita nggak menemukan bahwa ada penyertaan modal minimal 25%. Berarti ini kita abaikan. Ya, berarti tidak dari sisi itu. Kedua, dari sisi penguasaan manajemen dan penguasaan teknologi. Teknologi tidak ada, berarti manajemen kemungkinan ada, ya, karena salah satu syaratnya adalah orang yang sama mempunyai jabatan pengurus di dua perusahaan yang berbeda. Nah, kita lihat dari Faisal tadi kemungkinan ada. Jadi kita bahas apakah benar nggak dia punya ada hubungan istimewa. Ketiga adalah karena hubungan kekeluargaan. Nah, ini nggak ada datanya. Berarti kita coba lihat dari penguasaan manajemen. Oke ya. Oke, ini kita lihat nih si Tuan A tadi ya, Faisal tadi ya. Dia sebagai pemegang saham di perusahaan X, contohnya AB ya, misalnya gini ya, AB. Tuan A di PT AB pemegang saham dan dia komisaris di sini. Ini ada hubungan istimewa nggak antara PTC sama AB? Terus kalau sana dia komisaris, di sini komisaris juga, atau dia direktur, di sini komisaris juga, atau gimana, ada nggak?
Oke, kita lihat di PP 94 tahun 2010 ya. Antara PT AB sama PT C itu ada bonus istimewa, ada hubungan istimewa kena penguasa manajemen secara langsung apabila si tuan A ini misalnya di sini komisaris, di sini direktur. Atau di sini direktur, sini komisaris, atau sini direktur, sini direktur. Jadi dia harus sebagai pelaksana, direktur, pengambil keputusan. Kalau komisaris tidak, ya. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita lihat si Faisal tadi, dia di PT X tadi dalam negeri dia sebagai komisaris, di luar negerinya bagi apa? Kalau di komisaris juga itu kemungkinan enggak. Tapi kalau direktur, iya. Nah, tadi DJP mengatakan bahwa dia sebagai direktur, ya. Sini kita lihat kembali. Nih, direktur pelaksana, ya, atau komisaris. Ini juga ini membingungkan nih, karena ini kadang disebut direktur pelaksana kan komisaris, jadi bikin dua nih. Nah, kalau ini direktur di sini komisaris, berarti ada hubungan istimewa antara PT X sama SPTC. Tapi ini nggak dibantah oleh wajib pajak. Wajib pajak yang membantah di Indonesia saja. Ini contohnya ya, kita lihat lagi kemari, ya. Ini wajib pajak agak bingung juga dia membantah ini. Dia ini kan pakai notaris di Surabaya. Nah, apa mungkin notaris Surabaya membuat akte perusahaan luar negeri? Kan nggak mungkin. Berarti dia adalah menentukan bahwa si Faisal tadi adalah komisaris di perusahaan yang di Indonesia. Yang di luar negeri tidak dibantah oleh wajib pajak. Harusnya ada hubungan istimewa karena dia di Indonesia komisaris, di luar negeri sebagai direktur pelaksana. Nah, saya tadi coba iseng-iseng cari di internet, ya. Di internet ternyata si Faisal ini dia rupanya owner juga dan CEO di Bawazir Group di luar negeri, ya, CEO. Jadi dia sebagai owner dan CEO di sana. Jadi dia di Indonesia sebagai komisaris, di luar negeri CEO Group Bawazir. Nah, otomatis itu pasti ada hubungan istimewa. Nah, di sini yang saya lihat tadi hakim kenapa tidak mengecek ke situ, ya. Jadi ini mungkin hakim kurang teliti menurut saya, ya, kenapa tidak melihat ada berita lain, ya. Sementara itu beritanya tahun 2013, ini ditetapkan tahun 2015. Tentu ada waktu untuk melihat, ya. Nah, kemudian saya juga tadi ngecek alamat. Alamat ini saya ketemukan di internet. Google Map tidak ada, website tidak ada. Tapi kalau alamat yang ini, ya, alamat ini ada di internet, di website ada, ya kan? Nah, saya nggak tahu ini yang diberikan wajib pajak ini alamat yang mana, tidak ketemu. Nah, ini nggak tahu apakah hakim mengecek nggak alamat benar. Apa hanya sekedar dokumen dari sana di stempel setuju, saya nggak tahu. Nah, ini perlu diperhatikan dalam menganalisa sengketa ini, apakah data diberikan benar atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini saya lihat ini sebenarnya ada hubungan istimewa dari penguasa manajemen. Kenapa? Karena orang yang sama dia pengurus, satu sebagai komisaris, satu sebagai CEO di lawan transaksi. Oke. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa untuk melihat hubungan istimewa karena penguasa manajemen itu agak sulit, butuh mencari data lebih banyak. Jadi jangan percaya saja apa yang dikatakan wajib pajak, karena bisa jadi itu mungkin datanya benar, tapi mungkin dianggap itu ya satu-satu yang paling benar, padahal sebenarnya masih ada data lain. Ya, mudah-mudahan ini sebagai bahan tambahan, ya, sebagai bagi pemerintah untuk memperbaiki peraturan, ya, bagaimana supaya mencari hubungan istimewanya terjadi atau tidak, atau memperbaiki peraturan, dan wajib pajak bisa membuat referensi untuk kebijakannya. Dan bagi hakim, ya, bagi yang memutuskan ini, jadi ada cara untuk mencari data lain. Jadi tidak hanya percaya saja pada wajib pajak, juga bisa mencari data pihak lain melalui internet atau yang lainnya. Saya rasa gitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa hubungin KLC, Kementerian Keuangan, ya, bisa cari di Google dan lihat video-video yang lain yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi Pak Rifki sudah menyampaikan analisis putusannya, ya, kira-kira gitulah. Nanti kita akan belajar untuk melihat-lihat seperti itu, ya. Selanjutnya saya juga akan putar lagi satu video, ada dua video lagi. Kita bikin video dulu lah, kita nonton dulu, ya. Ada dua video, saya share lagi ke grup. Tadi isinya intinya mengingatkan lah kepada, karena itu sudah putusan, ya, putusan tadi kita tetap bagaimanapun juga harus menghormati putusan. Jadi ya, kalaupun mau dilakukan peninjauan kembali, ya itu tadi, ya, hal-hal yang mungkin perlu dilihat, gitu kan. Bentar, ya, ada dua.
Saya share ke WA saya dulu, sudah share ke Anda. Jangan tahu yang kedua ini apa sama ya, saya sama dengan tadi ya. Kalau sama berarti abaikan ya. Kayaknya sama, yang kedua kayaknya yang KLC tadi, yang Pak Rifki tadi ya. Kalau yang sama berarti kita abaikan. Kita nonton satu video saja ya. Ini kayaknya sama ini kayaknya. Kita nonton yang ini saja. Satu. Efek apa aja sih jantung itu kalau misalnya ke badan ibu sehari-hari? Hari-hari nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas, tetap capek. Oke. Ngomong juga capek. Jika melihat pegawai pajak berpakaian resmi dan membawa koper atau traveling bag berukuran besar, bukan berarti mereka akan pergi ke suatu tempat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai petugas pajak. Justru, mereka akan menunaikan kewajiban sebagai petugas pajak untuk mempertahankan surat ketetapan pajak atau SKP di pengadilan pajak. Dalam koper tersebut terdapat ratusan bahkan ribuan berkas yang akan digunakan sebagai bahan persidangan di pengadilan pajak. Mempersiapkan berkas bukan merupakan hal yang mudah. Perlu ketelitian agar tidak tertukar dengan berkas yang lain. Untuk mengerjakan berkas yang akan digunakan di pengadilan pajak, butuh waktu yang tidak sedikit. Belum lagi, saat bertugas di pengadilan pajak, para pegawai pajak yang bertugas mengurus banding para wajib pajak harus memikirkan berkas lain yang harus diselesaikan. Bekerja dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, tetap harus mengedepankan ketelitian. Meski jumlah banding melebihi kapasitas pengerjaan para pegawai pajak yang bertugas menangani banding para wajib pajak. Namun hal tersebut tetap disikapi dengan profesionalisme para pegawai pajak tersebut dengan menunjukkan kinerja yang maksimal. Selama ini saya lihat juga teman-teman tidak memiliki kendala yang berarti selama saling bahu-membahu antara atasan tentunya dengan kami yang bertugas di pengadilan sebagai petugas banding. Insya Allah ketika kerjasama itu cukup baik, maka tidak ada kendala dan kita akan enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Untuk itu sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Di pengadilan pajak, para pegawai pajak yang telah ditunjuk mewakili Ditjen Pajak bekerja keras untuk mempertahankan surat ketetapan pajak yang sudah dikeluarkan Ditjen Pajak. Artinya, mereka punya misi mempertahankan pendapatan negara dari sektor pajak. Dan inilah rekaman gambar saat mereka harus bekerja mempertahankan surat ketetapan perpajakan di pengadilan pajak. Total dananya itu digunakan seluruhnya untuk investasi. Maksud dana di sini adalah premi yang dibayarkan. Seperti penjelasan pemohon banding tadi kan total dana itu premi. Ayat 4 Undang-Undang KUP dengan nomor 005-PT-BTI-2012 tanggal 8 Juni 2000. Pelayanan yang profesional di pengadilan pajak telah membuat kepuasan bagi para wajib pajak, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum mereka. Menunjukkan bahwa Ini merupakan hasil dari pembenahan diri Direktorat Jenderal Pajak di berbagai tempat pelayanan. Kesan saya keseluruhan terhadap terbanding baik-baik saja, mereka profesional,
bekerja sesuai dengan aturan, dengan seharusnya bagaimana terbandingnya. Hakim dalam hal ini selama saya menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak dan beracara di pengadilan pajak, sangat profesional, sangat menjunjung tinggi peraturan, kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama dalam bidang perpajakan. Mereka semua memutuskan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada di persidangan, yang kita bisa lihat, yang kita bisa temukan, dan akhirnya mengemuka di persidangan. Saya sudah tahu sejak 10 tahun yang lalu, sekarang jauh lebih baik, profesional. Dari terbanding itu, kalau dulu mungkin hanya berpegang pada undang-undang perpajakan dengan dasar hukum yang tidak begitu kuat, sekarang saya akui terbanding sangat menguasai tidak hanya undang-undang perpajakan, tapi undang-undang lainnya. Hakim semakin profesional, semakin mudah, transparan, jelas. Nah, itu yang mengenai hakim sekarang ini. Untuk PPN juga akan dilanjutkan tanggal 13 September 2012. Sidang telah usai, dan para pegawai pajak yang bertugas di pengadilan pajak harus kembali ke tempat kerjanya. Mereka harus menyimpan rasa lelah yang mendera untuk kembali bertugas keesokan harinya di pengadilan pajak. Bukan untuk memenangkan sidang, melainkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak betapa pentingnya pajak bagi negeri ini. Oke. Guys, so here we have $2.5 million. 100, 200. Oke, ada pendapat dulu terkait dengan video tadi? Silahkan kita diskusi dulu. Barangkali ada yang ingin disampaikan, termasuk juga terkait dengan materi PK 2 slide tadi. Ada yang perlu diskusi dulu? Silahkan. Komentar? Ya tadi teman-teman DJP khususnya yang ada di Direktorat Kelihatan Banding ya, yang berjuang di pengadilan pajak untuk mempertahankan tentu saja keputusan keberatan yang sudah ada ya. Jadi karena ada proses banding inilah, ada temuan banding ini, mereka akan mempertahankan dari sisi Direktorat Pajak tentu saja dari keputusan yang terjadi atas SKP sebelumnya ya. Nah ini ya bisa dikatakan dalam proses persidangan tentu saja ada yang menang dan kalah tentu saja ya. Tapi paling tidak usaha mereka untuk bertahan perlu disupport gitu. Jadi siapapun nanti yang terlibat dalam proses pengumpulan data ini harus mensupport. Makanya pada saat akan bersidang biasanya harus dia mempelajari berkas ya, dokumen-dokumen itu dia bisa minta kepada siapapun yang bisa dimintai data gitu ya. Terutama dari sisi pemeriksaannya ya, AR-nya itu ya, atau siapapun lah yang memungkinkan untuk dimintai keterangan. Karena memang kalau bicara di pengadilan tentu saja apapun bisa terjadi kan gitu ya. Jadi perlu terjadi dengan jelas pembuktian itu penting ya, pembuktian itu penting untuk bisa mempertahankan keputusan sebelumnya gitu ya. Oke, itu yang bisa kita lihat bagaimana perkembangan proses banding. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Sudah saya siapkan slide-nya. Nah, hari ini saya minta Anda untuk kita seperti Pak Rifki tadi, kita kira-kira membuat ya semacam review gitu ya, semacam review terkait dengan putusan banding dan putusan gugatan. Ya, jadi silahkan dipilih saja nanti apakah mau banding atau jadi cukup satu saja. Ya cukup satu saja, apakah mau ngambil yang banding atau yang gugatan. Nah, nanti silahkan Anda buat semacam resume dari putusan tersebut. Ya. Lalu nanti silahkan dikumpulkan. Ya, saya ingin lihat pendapat Anda. Ini kenapa kita lakukan ini? Barangkali nanti Anda diminta untuk proses dari SKP
keberatan banding, siapa tahu ini nanti proses itu dalam ujian nanti gitu ya. Jadi misalnya nanti Anda membuat sebagai hakim misalkan, itu bagaimana Anda mensikapi sengketa tersebut. Nah ini kita latihan dari putusan banding sendiri gitu. Jadi nanti kalau memang sudah menurut Anda sudah benar ya tidak masalah gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang menurut Anda seperti Pak Rifki tadi itu, ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh hakim, misalkan bukan hanya keterangan dari wajib pajak, tapi bisa saja melihat dari data internet misalkan ya, atau dari data lain gitu, ya itu bisa saja nanti akan membuat barangkali putusan itu bisa berbeda gitu. Ya jadi nanti analisis Anda adalah ya seperti tadi disampaikan Pak Rifki tadi, kira-kira gambarannya. Jadi Anda pelajari kira-kira sengketanya seperti apa, terus nanti bagaimana produk hukum yang dikeluarkan dari pengadilan, lalu sehingga Anda kritisi kira-kira gitu, Anda buat resume. Kalau memang udah tepat ya tidak masalah gitu. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan ya barangkali saran kan boleh saja kan gitu. Barangkali masih ada para pihak tadi yang mengajukan upaya hukum berikutnya kan masih terbuka kan, itu barangkali itu sebagai saran Anda memberikan saran kayaknya seperti ini, kayaknya bisa tepat gitu ya itu. Nah, nanti tugasnya bisa dimasukkan ke drive gitu, atau kalau bisa dimasukkan karena ini di luar LMS ya, jadi saya mau bikin di LMS biar Anda bisa masukkan ke sana gitu. Saya kok mengalami kesulitan gitu ya, jadi nantinya di Google Drive aja, nanti kasih saya linknya aja biar nanti ngumpul saya sama PC, saya minta untuk ngumpulin di Google Drive, nanti saya kasih link, jadi kita semua bisa tahu, bisa belajar dari teman-teman Anda semua gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi waktu sekarang saya persilakan Anda untuk membuat ini resume ini ya, buat resume ini. Nanti kalaupun belum selesai ya bisa dilanjutkan setelah kuliah gitu ya. Jadi kalaupun ada hal yang kita bisa diskusikan, silahkan nanti kita komunikasi. Tapi tetap kelas ini tetap akan ada sampai selesai. Jadi ini ibaratkan kita di kelas sedang mengerjakan tugas ini gitu ya. Saya tetap standby juga di sini gitu ya. Anda juga mengerjakan masing-masing. Terus nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke PC matkul untuk dikirim ke Google Drive gitu ya. Jadi nanti bisa off kamera, boleh bisa off kamera karena Anda akan melakukan aktivitas gitu ya, gitu. Ya, jadi nanti kita masih standby di sini gitu. Tapi ada tugas yang akan kita kerjakan. Saya juga masih standby untuk barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, siap, atau mau ngobrol juga boleh ya. Oke, maksudnya kuliah sambil ngobrol, masalah kerjakan tugas sambil tanya-tanya juga boleh, sambil diskusi juga boleh ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan. Ini Pak, izin bertanya. Ya, saya menggunakan putusan banding yang nggak di LMS itu boleh Pak? Saya boleh. Ada punya sendiri ya. Oh, boleh, silakan. Yang di LMS itu kan contoh itu, Anda pakai boleh, nggak apa-apa, Anda cari sendiri boleh, ya silakan. Anda browsing, mungkin ketemu putusan, entah itu banding atau gugatan, Anda pakai boleh, ya. Tapi nanti tolong disebutkan juga di mana di resume Anda ya. Jadi biar kalau saya ngecek itu, misalkan saya pengen lebih detail tahu putusan itu, saya bisa ngecek. Jadi nomor putusannya ada disebutkan, terus nanti Anda ceritakan. Ya, nanti kan saya bisa ngecek putusannya itu kan bisa dari nomor itu, saya bisa cari. Itu ya. Oh iya Pak, siap Pak. Izin bertanya juga Pak. Ya silakan Nadir. Berarti tiap mahasiswa itu nggak apa-apa Pak, ada yang sama misalkan 1-2 orang gitu terkait kasusnya? Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa. Ya. Makasih Pak. Tapi nanti kan sudut pandangnya bisa berbeda kan? Sudutnya bisa berbeda. Oke. Yang penting analisisnya ya Pak. Nanti berbeda. Analisisnya bisa berbeda. Silakan. Termasuk nanti misalkan ini prediksi saya, misalkan nanti Anda diminta misalkan membuat analisis terhadap putusan banding, misalkan Anda diminta dalam tugas nanti misalkan atau dalam ujian itu, walaupun soalnya sama, tapi nanti kan analisis Anda akan bisa berbeda. Ya, jadi ini rangkaian ke sana. Jadi rangkaian tugas-tugas yang kita desain waktu itu, yang di rumah itu sebenarnya untuk rangkaian untuk ke sana. Antisipasi kalau nanti penugasan terkait dengan proses upaya hukum ini bisa ada kerjakan. Nah, saat ini kita
kalau selama ini Anda kerjakan di luar kelas, ini saat ini kita kasih waktu untuk di kelas, ya, kita kelas untuk mengerjakan itu sambil boleh Anda dengerin musik atau apa, silahkan juga, ya silahkan. Intinya kelas masih ada, bisa off kamera, tapi kita akan selesai nanti di akhir kuliah, kita tetap akan tutup bareng-bareng, ya, itu ya. Silakan, kalau masih ada lagi yang disampaikan silakan. Nanti saya juga mungkin off kamera mungkin saya nanti, ya, kamera. Untuk ini Pak, susunan resumenya bebas ya Pak, tergantung kreasi kita atau? Bebas Mas, bebas ya, bebas. Saya persilakan. Jadi intinya nanti rangkaiannya silakan Anda membaca, atau nanti Anda mungkin menguraikan alurnya seperti apa menurut hasil putusan itu, terus nanti Anda kritisi dari putusan itu, kita kayak itu. Ya, hal-hal mana yang memang kalau sudah sesuai ya ada masalah, oh ini sudah benar sesuai dengan ini aturannya misalkan, atau ada hal yang menurut saya ada sesuatu yang kelihatannya mungkin ada browsing, terus ada sesuatu yang Anda temukan gitu, terus Anda bisa masukkan, silahkan ya. Terima kasih Pak. Mas, ada lagi silakan yang lain. Ya, kita nanti bekerja sampai selesai kuliah ya, sampai jam 11.10 ya, jam 11.10. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan, tapi kalau sudah selesai ya alhamdulillah gitu, tapi kalau belum ya nanti silakan dilanjutkan. Yang penting nanti PJ Matkul bisa menghimpun ini gitu ya, bisa masukkan ke Google Chrome dan kita bisa lihat semua, maksudnya kita bisa belajar dari teman-teman kita juga. Kalau nanti masuk ke sana kan kita bisa lihat punyanya teman-teman kita gitu, kita bisa belajar bersama bagaimana sudut pandang teman-teman kita dalam menganalisis putusan pengadilan tadi ya. Oke ya. Oke, kalau memang sudah silahkan Anda kerjakan untuk mencari atau menemukan putusan banding, atau kalau sudah ada silahkan langsung dikerjakan. Nanti berarti modelnya Anda foto ya, ada foto berarti kirimkan ke bentuknya apa nanti ya? Bagusnya foto atau file? Sepertinya enak kalau file PDF atau Word gitu Pak. Monggo, enaknya aja, mudahnya Anda. Mudahnya yang mana silahkan. Mau Word boleh, mau PDF boleh. Ya, yang penting kita bisa belajar dari situ. Oke. Sip, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Anda untuk mengerjakan tugas tadi ya. Oke, silakan. Boleh off kamera ya, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Kalau misalnya ini kita ngerjain di luar jam kelas, itu ada maksimal waktu pengumpulannya nggak ya Pak? Oke, jadi gini, saya tidak membatasi ya, tidak membatasi maksimalnya kapan gitu. Tapi kalau bisa di minggu ini ya, maksimal di minggu inilah ya. Maksudnya biar nanti Anda libur nggak kerjakan tugas, ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kalau nggak selesai hari ini, silahkan pokoknya bisa masuk di minggu inilah gitu. Minggu ini bisa masuk, maksudnya nanti pas liburan Anda sudah off tugas-tugas itu. Ya. Oke ya.